Kerjanya bikin konten terus setiap hari. Apa jadinya itu Pemprov? Kita harus sangat hati-hati pada Kang Deddy Mulyadi, ya, Gubernur. Selanjutnya, kami dari DPRD juga tidak pernah diajak ngobrol terkait ini. Itu tadi video cuplikan mengenai seseorang yang menganggap kebijakan seorang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini menurut orang-orang ini itu mungkin kurang bagus, ya. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, ya. Masih tetap di channel Andituber. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua masih tetap diberikan kesehatan, ya, agar kita semua bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke videonya bapak-bapak ini, dan juga saya nanti akan memberikan video mengenai yang mengkritik bapak-bapak ini juga. Setelah ngeritik KDM, juga banyak yang menghujat bapak-bapak ini nanti ini. Sebelum kita lanjut, ya, jangan lupa jika teman-teman yang baru nonton atau baru kenal channel Andituber ini, jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe channel Andituber. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti updatean video terbaru dari saya, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya bapak-bapak yang menganggap apa jadinya Pemprov Jawa Barat ini. Nah, ini dia. Kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Orang atasan, misalnya seorang gubernur, menegur bawahannya dengan mengupload di media sosial, itu saya rasa mempermalukan, mempersekusi, membuli, itu tidak baik. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kita harus tegur empat mata. Paling tidak jangan di tempat umum, Pak. Jadi saat siaran pers itu seorang pemimpin boleh saja memberitahukan kepada publik bahwa saya telah melakukan teguran kepada jajaran di bawah saya karena melakukan ini begitu. Nah, itu laporan kepada rakyat melalui konvers, ya, atau melalui media sosial boleh, tapi kita sajikan dengan cara profesional. Nah, itu jadi pentingnya pemimpin memiliki etika dan prosedur pencitraan yang baik. Semoga netizen, teman-teman saya di sini semua paham betul mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Menurut teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang beretika apa tidak ini? Paham nggak? Saya tidak mau komentar, ya. Hanya netizen aja yang boleh berkomentar ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke videonya seorang, mungkin bisa dibilang kayaknya si orang penting, ya. Pak Ustadz kurang tahu ini, ya. Nah, ini dia videonya. Kita harus sangat hati-hati pada Kang Deddy Mulyadi, ya, Gubernur. Karena penyakit itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat. Maksudnya? Ketika dia dianggap sebagai orang terbaik, ketika dia dielu-elukan, dia akan lupa daratan, dan masyarakat pun pada akhirnya akan menjadi menyakralkan dirinya. Coba, ini bukan untuk menjelekan Kang Deddy gitu, ya. Sekarang Pak KDM misalkan, semua daerah mau mendeklarasikan, Pak udah jadi gubernur di sini, jadi gubernur di sini, jadi barter, bapak suka dan sebagainya. Seandainya pun Pak Deddy itu adalah orang yang sangat baik, mungkin dengan terus-terusan dihajar oleh pujian yang sangat luar biasa, dia lupa daratan.
dan akhirnya menganggap bahwa nyaman banget jadi seperti ini, saya nggak mau lepas dari ini. Bisa aja kan seperti itu. Harus berhati-hati dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Biar netizen aja yang komentar ya. Kita lanjutkan lagi nih ke anggota DPRD Jawa Barat nih ya. Tolong Kang Deddy Mulyadi harus juga merubah polanya. Dengan gaya beliau seperti ini, sebetulnya ada beberapa kewenangan yang akhirnya dilewati oleh beliau. Bisa saja contoh itu kewenangan bupati, kewenangan wali kota, kewenangan disdik contoh, tapi dilewati sama beliau. Tolong diingat, kita adalah negara kesatuan berbentuk republik yang terdiri dari beberapa nasional, pemerintahan pusat, gubernur, dan kabupaten kota. Kalau contoh kita masyarakatnya atau negara sosial, kewenangan sepenuhnya ada di presiden, ada di kepala negara untuk mengeksekusi hal-hal yang kecil. Kita tidak. Masih negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk republik. Selanjutnya, kami dari DPRD juga tidak pernah diajak ngobrol terkait ini. Ini bagaimana nih ijazah kalau dibagikan nanti diganti oleh Pemda contoh. Terus ini bagaimana tadi tur hanya karena bermula dari kasus Depok kecelakaan 11 itu dan 11 orang yang meninggal itu siswa akhirnya mencuat gitu kan. Nah, kami dari DPRD Boyao diajak rembuk itu terkait hal ini. Karena RPJMD beliau juga itu melibatkan kami sebagai penyelenggara pemerintahan. Intinya yang terakhir ini DPRD ini mungkin ingin saling berkompromi ya, atau ya dibilang seperti yang dibilang tadi itu ingin diajak rembuk. Mungkin ingin juga terjun langsung ya, menurut saya terjun langsung untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Mungkin sih. Soalnya yang kita lihat ya teman-teman ya, Kang Deddy Mulyadi ini sekali ada kegiatan atau musibah itu langsung turun tangan sendiri ya, nggak nunggu lama-lama lagi kalau Kang Deddy ya. Itu yang seperti yang saya lihat di video-video Kang Deddy Mulyadi ya, selalu gercep sih, padahal itu kan bagus masalahnya. Mau komen aku lah. Oke, sekarang kita lanjut ke komentar netizen yang mengkritik seseorang yang tadi itu ya, yang mengkritik KDM ini. Nah, kali ini dikritik oleh netizen ini. Nah, yuk kita tonton nih. Kenapa sih Pak nggak suka sama Pak Gubernur sama Bapak Aing sampai bilang ngambil alih tugas tukang sampah segala? Padahal kan Bapak Aing itu ngebantuin Pak, memberikan contoh. Kok aneh Bapak ini ya? Padahal kan kelihatannya Bapak itu orang pintar. Apa terlalu pintar gitu berpikirnya? Aneh saya sebagai orang awam. Kok gitu-gitu banget ya? Aduh. Nggak usah aneh Kang, sudah wajar itu, biasa lah. Mungkin harusnya cuman merintah saja itu, menurut bapak-bapak itu ya. Suruh perintah sini gitu ya. Biasanya gitu ya, namanya juga pemimpin ya. Masyarakatnya juga ada yang disuruh juga. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan enggak ya, ikut kerja juga ya kebanyakan Kang Deddy ini. Nah ini ada mamak lagi nih yang mau nanggapin kata-kata dari bapak-bapak tadi nih. Satu kata buat bapak ini, sebagai warga Jawa Barat saya puas dan nyaman dipimpin KDM. Faham? Apapun kritikan Anda, silahkan lanjutkan, oke? Singkat jelas. Aya deui barudak anu kieu ayeuna giliran Ustad ngomong anu mengeluk-elukan KDM anu naon. Bapak teh sirik apa kumaha sebenarnya mah Ustad mah sanes kitu atuh kedah kitu nya. Seueur contoh jalmi anu resep ka jalma anu kumaha-kumaha leuwih-leuwih ti kieu Pak. Tapi coba Bapak lamun menjadi KDM kumaha tiasa henteu nyanak ceuk paribasana mimpin anu bang rebu-rebu jalmi anu hayang ngamakmurkeun Jawa Barat Pak. Mantana makana rakyat teh resep sanes ngaluk-lukeun jadi kumaha nya ceuk paribasana kitu. Aya anu mun ceuk paribasana mah boga bapak lah kitu. Aya nu merhatikeun.
Tekedah sirik, Pak. Ya. Hatur nuhun. Saya nggak ngerti artinya teman-teman. Kayak ikut komentar kalau yang ini. Lanjutkan lagi ya. Sebenarnya kalaupun ada orang yang perlu diwaspadai dan dijauhi itu bukan orang-orang seperti KDM, tapi orang-orang seperti lu, Gembul, ya, Gembar Ngibul, kucing hoki. Soalnya apa? Gue perhatiin lu itu gak mau sama kayak orang lain gitu. Di saat ada persamaan, lu pasti nyari apa nih yang sebenarnya orang gak tahu, padahal tujuannya ke situ-situ juga gitu. Cuma lu olah dengan bahasa-bahasa yang diplomatik, yang seolah akademis, dengan pemahaman baru, ke situ-situ juga sebenarnya gitu. Lu nggak ngaca, gak mikir waktu lu kemarin kalah debat, ya. Bukannya doain yang baik-baik, doain yang bagus-bagus, gitu ya kan. Di saat semua orang melihat satu harapan, lu malah mau redupin lagi. Memang ada saja kemungkinan gitu. Tapi kalau lu ngelihat sudut pandang orang lain dari kayak pribadi lu, itu lu salah besar. Iya sih. Iya, benar. Dan kan lu sama KDM, antara KDM sama anaknya, antara KDM sama ibunya, itu tidak ada yang bisa menebak hati seseorang. Lu bukan Tuhan yang bisa ngatur-ngatur jalan cerita hidup orang lain. Toh cerita hidup lu sendiri aja lu nggak tahu, Gembul. Kalau mau ngomong itu, ya jangan selalu mencari kontroversi, coba. Bisa nggak, Bul? Buat lu mungkin lu ngerasa pinter, tapi buat gue lu nggak ada apa-apanya. Hoax semua. Ada aja ya. Padahal kalau menurut warga selain Jawa Barat ya, Kang Deddy ini merupakan pemimpin yang bagus ya, atau yang patut dicontoh oleh pemimpin lain. Bahkan Jawa Timur pun banyak orang yang ingin tukar buku gubernur ini. Gak tau lah ya, namanya hati seseorang gak ada yang tahu ya. Entah itu baik atau tidak, ini tergantung netizen yang berkomentar ini. Oke, itu dulu teman-teman ya, video yang dapat saya tayangkan untuk hari ini. Barangkali ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Di sini saya hanya ingin memberikan sebuah video agar kita bisa menonton bareng dan mengomentari sama-sama intinya ya. Jika teman-teman ingin mengikuti terus updatean video terbaru dari saya, jangan lupa dukung terus dengan cara bantu like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, sekali lagi tekan tombol lonceng notifikasinya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.